Kita berjumpa lagi dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan. Kali ini kita akan belajar bilangan berpangkat, melanjutkan materi sebelumnya untuk submateri bilangan berpangkat pecahan. Baik anak-anak, sebelumnya jangan lupa ya untuk klik subscribe dan lonceng untuk semua bagi yang belum. Anda juga bisa klik like dan menulis komentar di kolom komentar ya. Baik, kita akan mulai sekarang. Kita mulai ya. Suatu bilangan bisa berpangkat positif, berpangkat negatif, dan juga bisa berpangkat pecahan. Seperti yang sudah kalian pelajari kemarin ya. Bilangan berpangkat positif. Bilangan berpangkat positif contohnya misalnya ada di sini 2 pangkat 5. Ini 2 pangkat 5 ya nak. Bukan 2 pangkat 5 ini. Ya, 2 pangkat 5 itu kalian tahu 2 pangkat 5 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke, 2 pangkat 5. Kemudian kalau pangkat negatif, kalian tahu pangkat negatif sudah belajar nih. 3 pangkat min 4 misalnya. Masih ingat? Supaya bisa dihitung, bagaimana? Ya, betul sekali. Menjadi 1/3 pangkat 4. Kalau diselesaikan nanti 1/3 kali 3 kali 3 kali 3. Gitu ya. Oke, sekarang yang akan kita pelajari kali ini nih. Bilangan berpangkat pecahan. Bilangan berpangkat pecahan contohnya. Misalnya kita punya angka 5 di sini, pangkatnya setengah. Nah ini bagaimana ya? Ini bagaimana penjabarannya? Bu, 5 pangkat setengah 2,5. Bukan, itu 5 kali setengah. Ya, wah 5 pangkat setengah 0,5 Bu. Dari mana? Oke, kita cari ya 5 pangkat setengah itu berapa. Anak-anak seperti pangkat negatif, pangkat pecahan juga dikategorikan sebagai pangkat tidak sebenarnya. Karena tidak bisa dijabarkan secara rasional. Nah, mari kita bahas ya nak ya. Logika bilangan berpangkat pecahan. Ini kata bilangannya 2 kali. Sebenarnya tulisannya sekali ya. Logika bilangan berpangkat pecahan. Baik. Misalnya kita punya yang tadilah ya, 5 pangkat setengah tadi. Kita tulis di sini 5 pangkat setengah. Belum tahu ini ya. Nah, dalam matematika, kalau belum tahu itu dilambangkan dengan X. 5 pangkat setengah nggak tahu. 5 pangkat setengah sama dengan X. X itu lambang tidak tahu. Ya, lambang yang masih kita cari maksudnya. Baik anak-anak, sebelum dilanjutkan Ibu mau tanya dulu nih. Ada misalnya di sini 6 sama dengan 6. Ya iyalah Bu, 6 sama dengan 6. Betul sekali. Tapi kalau di sini 6 pangkat 2, apakah ini masih tanda sama dengan? Masih tanda sama dengan kah? Tidak ya. Ini jadi 36, ini 6. Tentu saja tidak sama. Supaya tetap sama, berarti ini juga dipangkatkan 2. Jadi sebelah luas kiri dan luas kanan sama-sama 36. Begitu ya. Maksud Ibu begini nak. Jadi kalau 5 pangkat setengah, 5 pangkat setengah itu kita kuadratkan atau pangkat 2, maka X-nya pun pangkat 2. Gitu ya. Supaya sebelah kiri, luas kiri, dengan luas kanan tetap sama. Baik, ini kita selesaikan. Nah, 5 pangkat setengah dipangkatkan 2. Kamu tahu rumusnya ya. Ini 5 pangkat M, misalnya ada A pangkat M, dipangkatkan N, maka A pangkat M kali N. Berarti ini setengah kali 2, betul? Oke, 5 setengah kali 2 berapa ya? Setengah kali 2. Ya, 1 ya nak ya. Oke, berarti ini 5 pangkat 1 dong. Iya, betul. Atau kita tulis 5 saja. Sama dengan
X kuadrat. Kalau X kuadrat tidak diapa-apakan ya nak ya. Nah, X kuadrat sama dengan 5. Nah, kalau kuadratnya kita tidak ada, maka ini harus muncul akar 5. Sebenarnya ini ada tanda plus minus loh. Ya, tapi udah untuk sementara ini kita tidak menggunakan ini. Jadi akar 5 ya, X sama dengan akar 5. Terus kesimpulannya apa anak-anak? Kesimpulannya adalah kita ambil dari baris ini dan baris itu. Ambil 5 pangkat setengah. Sudah tahu, karena X-nya itu akar 5. 5 pangkat setengah X, X-nya itu akar 5 ya. Jadi 5 pangkat setengah adalah akar 5. Betul sekali. 5 pangkat setengah adalah akar 5. Apakah berlaku untuk semua bilangan, Bu? Ya, berlaku untuk semua bilangan. Nah, coba saja kalau kamu mau 5-nya diganti 4 misalnya. Atau jangan pakai 4 ya, 7 misalnya. 7 pangkat setengah. Sama-sama dikuadratkan. Nanti setengahnya hilang, ini 7. Ini kuadrat. X-nya ya akar 7 gitu ya. Jadi 7 pangkat setengah adalah akar 7. Yang jadi masalah adalah rumusnya bagaimana jadinya? Ya, kita buat saja rumusnya di sini. Rumusnya jadi kalau ada A pangkat setengah, maka hasilnya adalah akar. Bu, bagaimana kalau ini tidak setengah, tapi misalnya berapa? Misalnya 2/3, Bu. Baik, kita lihat. Angka 5-nya kita ganti ya. Misalnya kita ganti 7. 7 pangkat 2/3. 7 pangkat 2/3 kalian belum tahu. Kemudian ini sama-sama kita pangkatkan 3. Kenapa pangkat 3 ya? Pangkat penyebutnya supaya bisa dicoret nanti ya. Baik, ini 7 pangkat 2/3 X. Nah, sebelah kiri kita pangkatkan 2, maka sebelah kanan juga. Nah, ini jadinya 7 pangkat berapa nih? Betul sekali. Ini pangkat 3 ya, Sang ya. Ini pangkat 3, sehingga nanti ini jadi 7 pangkat 2. Nah, kemudian X pangkat 2. X-nya berapa? Ya, X-nya 7. Kok bisa ya? X-nya 7. Nah, ini ada kesalahan ya, Nak ya. Ini pangkat 3, masa ini pangkat 2? Nah, ini pangkat 3. Oke. Ini pangkat 3, berarti ini juga pangkat 3. Nah, ini pangkat 3. Ini pangkat 2, berarti kalau ini tidak ada pangkatnya, gitu, ini jadinya akar. Nah, ini tetap pangkat 2 ya. Akar pangkat 3 dari 7 pangkat 2. Kita ambil yang ini dan itu menghasilkan 7 pangkat 2/3 sama dengan akar pangkat 3 dari 7 pangkat 2. Oh, kesimpulannya apa ya? Ini 2/3, ini 2-nya di sini, 3-nya di sini. Jadi kalau ada A pangkat M per N, jadi rumusnya bagaimana? Ya, betul sekali. Di sini A pangkat M, yang N-nya yang di sini. Gitu ya, Nak? Ini adalah rumus-rumus untuk bilangan berpangkat pecahan. Jadi kalian punya rumus yang ini satu tadi ya. Yang ini, bahwa A pangkat setengah itu ternyata akar A. Tuh ya. Kemudian ini pangkat M per N adalah ya akar pangkat N dari A pangkat M. Ya, M per N, M per N. Jadi kamu sudah bisa menjawab ini ya, Nak ya. 5 pangkat setengah itu adalah akar 5. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal ya. Baik, anak-anak.
Ini adalah contoh soal bilangan berpangkat. Perintahnya adalah ubahlah bentuk berikut menjadi bentuk akar. Ubahlah bentuk berikut menjadi bentuk akar. Ini bentuk bilangan berpangkat pecahan ya. Diminta untuk menjadi bentuk akar. Bagaimana caranya ya? Anak ibu tanya dulu. Kalau di sini ada 1,5, artinya apa? Artinya 1 ditambah setengah begitu ya. Jadi kalau ada 1/2/3, ya 1 ditambah 2/3. Begitu ya nak ya? Oke. Sekarang ini 3 pangkat 1/2/3. Kita buat di sini 3 pangkat 1 ditambah 2/3. Kita paham ya? Kemudian ini karena tambah, pakai rumus yang ini nak. Ini ya. Ini kan A pangkat M tambah N. Maka itu A pangkat M kali A pangkat N. Ini berarti 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 2/3. Mudah saja jadinya ya. Ini 3, tetap pangkat 1 kan 3. Pangkat 2/3 pakai rumus ini. M per N. Nanti M-nya diganti 2, diganti 3 ya. 2/3. Oke, berarti sini akar, sini ya. Akar pangkat, ini kalau di sini isi 3, berarti yang 2 di mana? Yang 2 di sini, yang 3 di sini. Gitu ya. Ternyata simple ya, nak ya. Oke, kita lanjut yang ini. Ini yang nomor B, itu berarti 2 pangkat 3 ditambah 1/3. Tuh, berarti 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 1/3. Berarti 2 pangkat 3, 8 ya. Buat 8 juga bisa. Kemudian ini akar 2 pangkat 1 ya nak. Pangkat 1 nggak usah ditulis. Kemudian di sini. Itu semoga paham ya nak. Jadi kita menggunakan dua rumus ini. Nah kalau yang negatif, bagaimana yang negatif ya? Nah, kalau yang negatif kita buat begini. Kalau negatif 5 1/4 itu kan mendekati min 6 ya. Nah ini jadinya negatif 5 1/4 itu sama dengan negatif 6. Lah, berbeda dong Bu. Ya, kita buat tambah di sini. Supaya jadi ini kiri dan kanan ruas sama, ruas kiri dan ruas kanan sama, tambah berapa ya? Supaya jadi ini, ya betul, tambah 3/4. Coba negatif 6 tambah 3/4. Hasilnya kan 5 1/4 ya. 1/4 tambah 3/4 kan 1. Gitu ya. Begitu? Baiklah. Sekarang ini si 11 ini kita pangkatkan negatif 6 tambah 3/4. Ya. Jadi sama dengan 11 pangkat min 6 dikali 11 pangkat 3/4. Sehingga kalau pangkat negatif 6 itu kan berarti di bawah ya nak ya. Nah yang di atas itu 11 di sini pangkatnya 3, ini akar pangkat 4. Di bawah ada 11 pangkat 6. Seperti itu. Semoga kalian paham ya masalah ini. Kalau kurang paham juga ini boleh begini. Ini kalian tulis di sini 5, kemudian di sini negatif 6, yang 1/4 dibuat di sini deh. Ya, negatif 1/4. Supaya jadi 5, itu, maaf ini jadi tambah ya, kan sini negatif. Jadi ini harus ditambah 3/4. Nah, sehingga kiri dan kanan sama ya. Nah, sekarang kita pengalaman nih yang tadi. Ini negatif 4/2. Kita beri batasan saja di sini. Negatif berapa nak? Negatif 4 2/3. Nah ini
yang di atasnya yang bilangan bulat itu adalah negatif 5. Tuh. Nah, ini sekarang negatif 4, negatif 5, 2/3-nya di sini. Supaya jadi negatif 4, berarti di sini harus ditambah berapa supaya jadi 1? Ya, betul sekali, 1/3. 2/3 tambah 1/3 kan jadi 1 ya. Negatif 5 tambah 1 negatif 4. Ya, jadi ini negatif 5 tambah berapa di sini? Ya, betul. Ini tambah 1/3. Oke, berarti 7 dibuat pangkatnya itu negatif 5 tambah 1/3. Kalau penyelesaian kesananya hampir sama ya nak ya. Ini terus 7 pangkat 1/3. Sehingga ini yang di atas 7 pangkat 1 nggak usah ditulis 3. Kemudian yang di bawah adalah 7 pangkat 5. Gitu ya nak? Oke. Semoga paham. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, nak, ini diminta nomor 2 ini ubahlah bentuk berikut menjadi perkalian. Jadi kebalikan dari yang nomor 1 ya. Jadi pangkat pecahan dirubah menjadi akar. Nah, ini kebalikannya, akar dirubah menjadi perkalian berpangkat. Baik. Ini 81 kali akar pangkat 5 dari 1/9. Ya, nak ya? Nah, ini kalau ada 81 kalian tahu, ini kita buat bilangan pokoknya 3 pangkat 4. Betul. Kemudian yang ini pangkat 5, akar pangkat 5 dari ini kan 1/3 pangkat 2 ya. Kalau ibu langsung menulis 3 pangkat min 2 begitu, paham? Ya, 1/9. 1/9 itu sama dengan 1/3 pangkat 2. Ya, atau 3 pangkat min 2. Gitu ya nak ya. Oke, ini jadi 3 pangkat 4. Nah, yang ini jadi apa Bu? Ini jadi 3 pangkat min 2/5. Boleh ditulis di bawah? Boleh dong. 3 pangkat 4 per 3 pangkat negatif. Positif ya nak ya? Positif ini. 2/5. Begitu. Iya nak? Tidak sulit ya? Bu, ini kelihatannya rumit sekali. Nah, ini cuma kelihatannya. Mari kita coba ya, nak ya. Ini lebih baik yang di dalam kurung ini kita kerjakan dulu ya, baru ke sana ya. Oke? Baiklah. Atau mau di dalam kurung yang ini dulu? Ya, lebih baik kita kerjakan. Baiklah. Ini kita buat akarnya. Ya, akar pangkat 6. Nah, A pangkat negatif 3 kali 2/3. Negatif 3 kali 2/3. Negatif 2 ya nak ya. Jadi di sini A pangkat negatif 2. Kemudian 2 kali 2/3. Ya, menjadi berapa nak? 4/3. Jadi ini B-nya pangkat 4/3. Nah, masing-masing kita pangkatkan ya. A pangkat negatif 2. Maka A pangkat negatif 2/6 ya. A pangkat negatif 2/6. Kemudian B-nya pangkat berapa? Ya, pangkat 4/3/6. Gitu. Nah, ini jadi A-nya sih jadi mudah sih. Jadi pangkat 1/3 ya, nak ya. Nah, si B bagaimana? B itu pangkatnya 4/3 kan, nak ya. Lalu dikali tapi dibalik. Jadinya 1/6. Ini kan nomor 1 ya. Nah, ini baginya dijadikan kali. Kemudian jadi apa? Ya, jadi A. Oh, ini A-nya jadi di bawah nih. Tapi kita tulis dulu aja ya. Negatif 1/3. B-nya pangkat. Nah, ini kita bisa sederhanakan nih. Bagi 2 ya nak ya. Ini 2, ini 3. Jadi 2/9 ya. 2
per 9. Kemudian bagaimana? Yang B di atas. Nah, si A jadi pindah bawah. Bukan pindah maksudnya ya, supaya pangkatnya positif. Gitu ya sayang ya. Oke, ini sudah selesai. Tadi juga sudah. Sekarang yang ini. Wah, ini pangkatnya banyak amat ya. Baiklah, nah ini ada kali ya. Kita lihat ini ada kali. Ini ada bagi. Hati-hati dengan itu ya. Nah, yang ini tetap dulu kita buat. P pangkat 1/3. Kemudian Q pangkat 1/3 juga. Kemudian dikali, kita pangkatkan ya. Q pangkat 1/9 kali 3. Ya, jadinya berapa nak? Kita orek-orek begitu ya, kayak seperti tadi ya. Jadinya ini Q pangkat 1/3 per P pangkat ya 1/2. Kemudian karena ini dibagi, kita ganti kali yang P pangkat 3/4-nya jadi di atas ya. Karena dikali Q pangkat 1/12-nya jadi di bawah. Baik. Nah, kita urusi ini. P dulu semua, lalu Q ya. Nah, P-nya itu kan pangkat berapa aja nih? P ini, itu ya. Pangkatnya berapa saja? 1/3, betul. Kemudian ini di bawah. Oh, kalau di bawah dikurangi. Terus ini tambah. Nah, P sudah ya, sekarang Q. Q di sini pangkat 1/3, betul. Ini kali ya, nak. Kemudian ini ya, nak ya. 1/3 lagi. Kemudian di sini ada Q tapi di bawah. Oke, kurangi saja. Seperti itu. Nah, ini baru kita samakan penyebutnya ya. Anak pindah ke sini ya, nak ya. Itu berarti sama dengan P pangkat. Ini kita buat per berapa baiknya? Ya, per 12 ya. Per 12. Oh, kurang. Ya, kurang per 12. Kemudian tambah per 12. Oke, yang pertama 12 bagi 3, 4 ya. Berarti sini 4. Di sini 12 bagi 2, 6. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Untuk Q-nya sekarang. Ini dikali ya. Ini pangkatnya berapa saja? Ini kita buat per 12 ya, nak ya. Nah, buat per 12. Dikurang per 12. Oke. 12 bagi 3, 4. Di sini 4, di sini 4, di sini 1. Baiklah. Yang P kita selesaikan. 4 dikurangi 6. Negatif 2. Negatif 2 tambah 9. 7, Bu. Oke, berarti ini 7 per 12. Kemudian Q-nya 4 tambah 4, 8. 8 kurangi 1, 7. 7 per 12. Nah, kebetulan sama ini pangkatnya. P pangkat 7 per 12, Q pun pangkat 7 per 12. Ya, nak ya? Oke, kita lanjut satu nomor lagi. Berikutnya ya. Baiklah, Nana. Ini nomor 3. Contoh soal bilangan berpangkat negatif. Oh, ini salah judul ya. Bapak, ini contoh soal untuk persamaan bilangan berpangkat. Baik. Anak-anak, 125 pangkat 4/3, lalu dipangkatkan lagi negatif setengah. Itu bagaimana ceritanya? Ya, ini mudah saja, nak. 125 itu kita buat 5 pangkat berapa? 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125 ya. Jadi ini 5 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan lagi 4/3. Kemudian dipangkatkan lagi dengan negatif setengah. Jadi sebenarnya itu adalah 5
pangkat 3 kali 4/3 kali negatif setengah. Ayo kita selesaikan. Ini syarat ya nak ya. Kemudian yang ini juga. Ini 2, ini 1. Jadi bagaimana? Jadi tinggal apa nih? 2 kali negatif 1. Ya, negatif 2. Jadi ini hasilnya adalah 1/5 pangkat 2. Hasilnya 1/20. Gitu, nah. Baik, yang ini gimana? Kelihatannya rumit ya. Tidak, nah ini kita kali-kalikan lalu nanti kita selesaikan ya. Atau ini juga di bawah diselesaikan dulu, diselesaikan dulu baru dipangkatkan juga boleh. Ini kelihatannya ada setengah, ada 2/3, enak dicoret dulu ya ke sana ya. Baik, ini ada A pangkat setengah, dipangkatkan lagi 2/3, 2-nya kita coret jadinya ini A pangkat 1/3. B-nya pangkat, ini min 3 gitu ya. Min 3 kali 2/3. Ya, betul. B-nya pangkat min 2. Sekarang yang bawah. Negatif 1 pangkat 2/3 ya, negatif 2/3 pangkatnya ya. Kemudian B, negatif 3/2, negatif 3/2 dikali 2/3. Ya, ini pesta coret kalau begini ya. Jadi ini 1 semua, jadi negatif 1. Oke. Kemudian, ya kita selesaikan ini. 1/3, jadi A pangkat 1/3 dikurangi negatif 2/3. Kenapa dikurang, Bu? Kan dibagi ya. Jangan lupa kalau mereka itu dibagi. Oke, ini B negatif 2 pangkatnya dikurangi negatif 1. Jadi apa hasilnya? Ya kita lihat sini. 1/3 dikurangi negatif 2/3. 1/3 tambah 2/3 ya nak ya. Jadi berapa? Oh jadi 1. 1 nggak usah ditulis ya. Kemudian ini negatif 2 tambah 1. Berarti atau kita tulis dulu juga boleh. Di sini B-nya pangkat. Ya betul. Min 1. Nah kalau begini A di atas, B-nya di bawah. Selesai. Seperti itu ya nak ya. Oke baik, yang ini bagaimana ya? Oh di sini ada 4, sini ada 16. Kita buat faktor primanya. 4 itu 2 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi 2/3. Oke. Kemudian kali ya, kali 2 pangkat 4. 16 itu 2 pangkat 4 kan? Pangkatkan lagi negatif 2/3. Baik. Ini jadinya 2 kali 2/3. Jadi 2 pangkat 4/3. Kemudian dikali 2 pangkat, ya negatif 8/3. Sederhanakan, ini sama-sama, ya ini kan dikali ya nak ya. Berarti ini 4/3 ditambah negatif 8/3. Jadi hasilnya 2 pangkat, ya ini 4 dikurangi 8 ya. Negatif 4/3. Kalau mau ditulis di bawah ya boleh. 1/2 pangkat 4/3. Sampai situ saja juga boleh. Ya. Karena kita tidak diminta untuk menjadi akar gitu ya. Kalau mau dibuat akar kamu tentu bisa ya nak ya. Baik. Begitu anak-anak. Selesai sudah pembahasan kita tentang persamaan bilangan berpangkat. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah belajar matematika untuk Indonesia. Tetap rajin belajar ya nak ya. Tetap rajin belajar, bertambah pintar, bertambah baik, bertambah cerdas untuk Indonesia yang maju ya. Kalau Ananda merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-teman agar membantu mereka paham lebih baik. Nah, Nana, jangan lupa ya, klik like,
subscribe, dan lonceng untuk semua bagi yang belum, agar Ananda mendapat pemberitahuan video-video lainnya dari Ibu. Ananda juga bisa loh menulis pertanyaan atau komentar di kolom komentar. Nanti kalau pertanyaannya itu kelihatannya memang menunjang ke permasalahan, akan Ibu jawab. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali di video matematika menyenangkan berikutnya.